Halo, saya Siti Siara. Pada sore ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah artikel Lesson from Master Acquirers, a CEO Roundtable on Making Merger Success. Diskusi panel CEO Sukses Merger. Diambil dari Harvard Business Review bulan Mei Juni 2020 oleh Siti Siara, BBA Pro, Institut IPI Jakarta. Dalam rangka memenuhi ujian akhir semester Business Valuation Merger and Acquisition dengan dosen Profesor Roy Sambel tahun 2024. Selanjutnya adalah CEO Roundtable. Diskusi panel CEO ini merupakan sebuah forum atau pertemuan di mana para CEO dari berbagai perusahaan berkumpul untuk mendiskusikan pengalaman, tantangan, dan strategi terkait merger dan akuisisi (M&A). Dalam pertemuan ini, para pimpinan bisnis berbagai wawasan dan praktik baik yang telah mereka pelajari dari pengalaman mereka dalam melakukan akuisisi dan integrasi perusahaan. Poin daripada diskusi panel ini adalah sebagai berikut. Diskusi terbuka. Pertemuan ini memungkinkan para CEO untuk terlibat dalam diskusi terbuka mengenai berbagai aspek M&A, termasuk pemilihan target, proses integrasi, dan manajemen budaya organisasi. Berbagi pengalaman, para CEO berbagi pengalaman mereka, baik yang berhasil maupun yang tidak, untuk memberikan pelajaran berharga kepada satu sama lain. Ini mencakup tantangan yang dihadapi selama proses merger dan bagaimana mereka mengatasinya. Fokus pada strategi pertumbuhan. Diskusi ini menekankan pentingnya M&A sebagai strategi untuk pertumbuhan dalam ekonomi baru. Para CEO membahas bagaimana akuisisi dapat membantu perusahaan mereka untuk tetap kompetitif dan berkembang di pasar yang cepat berubah. Pentingnya budaya dan komunikasi dalam pertemuan ini, para CEO menyoroti pentingnya membangun budaya yang mendukung integrasi dan komunikasi yang efektif untuk mengelola perubahan dan menjaga semangat kerja karyawan selama proses merger. Selanjutnya adalah pendapat para CEO tentang kesuksesan merger. Yang pertama adalah Dennis Carey. Dennis Carey, salah satu pendiri M&A Group, wakil ketua Spencer Stuart Amerika Serikat. Beliau adalah sebagai moderator pertemuan. Carey memfasilitasi diskusi antara para CEO dan mengajukan pertanyaan yang penting mengenai tantangan dan strategi dalam merger dan akuisisi. Ia menyoroti tentang pentingnya komposisi dewan direksi dalam konteks akuisisi. Selanjutnya ada Nicholas Moore, CEO PricewaterhouseCoopers, berbicara tentang perbedaan budaya dalam perusahaan dan pentingnya membangun kepercayaan di antara karyawan dari perusahaan yang berbeda. Ia memberikan contoh dari penggabungan Pricewaterhouse dengan Chopper untuk menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam menyatukan budaya yang berbeda. Selanjutnya adalah Edward Liddy, CEO Allstate, perusahaan asuransi, menekankan bahwa tidak semua akuisisi harus memiliki tingkat integrasi budaya yang tinggi. Ia berbagi pengalaman tentang bagaimana akuisisi di Allstate diintegrasikan sepenuhnya, sementara yang lain dipertahankan terpisah untuk menjaga keunikan perusahaan mereka. Selanjutnya adalah Alex Mandel, CEO Teligent, beliau membahas tantangan dalam menemukan anggota dewan yang tepat dari perusahaan yang diakuisisi dan mengapa banyak dari mereka memilih untuk tidak bergabung. Ia juga menyoroti pentingnya memiliki anggota dewan yang dapat mewakili kepentingan semua pemegang saham. Selanjutnya adalah pendapat dari Jen Leslie, CEO SmithKline, perusahaan farmasi.
berbicara tentang bagaimana merger dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk pensiun lebih awal dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi dinamika perusahaan. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan budaya yang mendorong inovasi perubahan dari dalam perusahaan. Selanjutnya adalah Raj Gupta, CEO Rom & Haas. Akuisisi dapat menambah nilai, perlu untuk menyiapkan strategi yang sesuai dengan perusahaan dan realitas daripada industri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan platform yang lebih besar untuk pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya adalah Tik Krekel, CEO Hux Space and Communication, memberikan wawasan tentang sensitivitas karyawan terhadap pengumuman dan perubahan selama proses integritas, serta pentingnya komunikasi yang efektif untuk menjaga semangat kerja. Selanjutnya adalah Bill Avery, CEO Crown Cork and Steel, berbicara tentang pengalaman dan pandangannya terkait akuisisi dan merger. Ia menjelaskan, sebagai CEO Crown Cork and Steel, perusahaan ini telah melakukan beberapa akuisisi termasuk pembelian besar dari Carnot Metal Box Prancis. Dalam mengelola perusahaan yang terlibat untuk akuisisi dan merger, sudah memahami kondisi perusahaan terkait dengan merger dan akuisisi tersebut. Selanjutnya adalah David Bohnett, pendiri dan CEO GeoCities. Beberapa perusahaan internet merger dan akuisisi atau M&A adalah cara tercepat untuk memperluas dan memperkuat bisnis mereka. Ia memberikan contoh keputusan GeoCities untuk dijual ke Yahoo, menekankan bahwa kedua perusahaan memiliki budaya dan visi yang cocok mengenal perkembangan internet. Bohnett juga mencatat bahwa dalam konteks akuisisi, penting untuk mempertimbangkan bahwa aset dapat berpindah tangan dengan mudah jika karyawan merasa tidak puas, sehingga membangun budaya yang kuat dan mempertahankan talenta menjadi sangat penting. Selanjutnya adalah Mickey McDonald, CEO VP Corporation, menekankan pentingnya fokus pada bisnis inti perusahaan saat melakukan akuisisi. Ini menyatakan VP Corporation lebih memilih untuk mengakuisisi perusahaan yang berada dalam ruang bisnis yang mereka kenal dan kuasai, seperti jeans dan pakaian dalam. McDonald percaya bahwa dalam berfokus pada bisnis inti, perusahaan dapat lebih mudah mengelola dan mengintegrasikan akuisisi, serta memaksimalkan potensi pertumbuhannya. Selanjutnya adalah David Komansky, CEO Merrill Lynch, mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya strategi akuisisi dalam konteks pertumbuhan perusahaan. Ia juga menyatakan bahwa meskipun Merrill Lynch telah melakukan beberapa akuisisi untuk memperluas bisnisnya, mereka tidak ingin terjebak dalam perangkap untuk melakukan akuisisi hanya demi akuisisi. Komansky menekankan bahwa akuisisi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu membangun masa kompetitif dan memperluas basis pengguna. Selanjutnya adalah David Kozlowski, CEO Tyco International, menyampaikan pandangan bahwa budaya perusahaan tidak selalu menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam akuisisi. Ia berpendapat bahwa banyak kesepakatan yang gagal lebih disebabkan oleh masalah harga daripada masalah budaya. Kozlowski menekankan bahwa manajer seringkali menggunakan isu-isu budaya sebagai alasan untuk kendala, padahal penyebab utama mungkin lebih terkait atas penilaian yang yang dilakukan dalam melakukan penilaian perusahaan. Hasil dari CEO Roundtable atau diskusi panel tersebut adalah sebagai berikut. Pentingnya komunikasi.
Para CEO menekankan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting selama proses merger. Mereka mencatat bahwa karyawan yang seringkali merasakan cemas dan sensitif terhadap perubahan, sehingga menjelaskan proses dan struktur manajemen baru dapat membantu meredakan kekhawatiran mereka. Fokus pada budaya organisasi. Diskusi menunjukkan bahwa membangun budaya yang mendukung integritas adalah kunci untuk keberhasilan merger. Para CEO sepakat bahwa perubahan yang berasal dari dalam perusahaan dan bukan yang dipaksakan lebih memungkinkan untuk diterima dan berhasil. Manajemen talenta. Hasil diskusi yang dapat menyoroti pentingnya mempertahankan talenta kunci setelah akuisisi. Para CEO berbagi strategi untuk memberikan insentif kepada karyawan agar tetap tinggal, terutama bagi mereka yang baru saja mendapatkan keuntungan besar dari akuisisi. Analisis pelanggan. Para CEO mengingatkan bahwa upaya menyelesaikan kesepakatan perhatian terhadap kekhawatiran pelanggan seringkali terabaikan. Mereka menekankan perlunya analisa mendalam tentang dampak akuisisi terhadap pelanggan dan bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Selanjutnya adalah pengelolaan perbedaan budaya. Diskusi juga mencakup tentang tantangan dalam mengelola perbedaan budaya antara perusahaan yang satu dengan yang lain. CEO berbagi pengalaman tentang bagaimana memahami budaya dan saling menghormati budaya lokal dapat membantu dalam proses merger acquisition ini, terutama dalam akuisisi internasional. Selanjutnya adalah strategi pertumbuhan melalui M&A. Para CEO menyatakan bahwa strategi sangat penting untuk pertumbuhan dalam ekonomi, membahas bagaimana akuisisi dapat menjadi cara dalam meningkatkan pertumbuhan dan inovasi dalam perusahaan mereka. Demikian kesimpulan daripada diskusi panel secara keseluruhan ini adalah memberi wawasan berharga terhadap praktik baik dalam merger dan akuisisi, serta tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberhasilan dalam proses merger. Terima kasih. Selamat sore.